Stop kekerasan! Stop kekerasan! Stop kekerasan! Stop kekerasan! Stop! Selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, persoalan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi isu yang menonjol. Mulai dari pelanggaran hak anak, hak perempuan, dan tidak tuntasnya kasus Munir. Maka hari ini yang menjadi pertanyaan, mengapa di negeri ini pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi? Untuk mencari jawabnya, mari kita undang tamu kita yang pertama, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Selamat datang. Terima kasih, Bung Andi. Silakan duduk. 10 tahun pemerintahan Presiden SBY. Dalam catatan Komnas Perlindungan Anak, masalah pelanggaran hak anak apa yang paling menonjol? Kasus-kasus kejahatan seksual yang saat ini sudah masuk dalam taraf darurat. Lalu kekerasan fisik, penculikan anak, lalu kemudian juga penelantaran anak yang tidak pernah mendapatkan porsi untuk diselesaikan secara tuntas. Kalau bicara mengenai hak anak-anak, boleh Anda jelaskan apa sebenarnya hak anak-anak yang harusnya dilindungi atau diperhatikan? Ada 10 hak anak misalnya. Bagaimana kita harus mengimplementasikan itu? Ada lagunya itu. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Itulah hak anak yang harus dipenuhi mulai dari rumah, dari lingkungan sosial, lalu kemudian diimplementasikan oleh pemerintah dan negara, karena pertanggungjawaban terhadap penegakan hak-hak anak itu adalah juga bagian dari tanggung jawab pemerintah. Menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak tayangan berikut ini. Terima kasih. Anak adalah anugerah. Anak adalah amanah. Di dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Sebagai manusia generasi penerus, anak merupakan tunas berpotensi. Generasi muda penerus bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun hingga kini, fakta menunjukkan bahwa masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia. Dari mulai kejahatan seksual, kekerasan fisik, penelantaran anak, eksploitasi ekonomi hingga perdagangan anak. Seperti beberapa kasus yang terjadi dan menggemparkan khalayak. Kasus pelecehan seksual dengan korban murid sekolah yang mengguncang sekolah internasional di Jakarta, kejahatan seksual disertai mutilasi anak yang terjadi di Kabupaten Siak, Riau, dan video kekerasan di salah satu SD kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Fakta ini sangat mengejutkan. Belum lagi fakta menunjukkan banyak anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan haknya, penghuni jalanan hingga putus sekolah. Di manakah hak anak Indonesia kalau sudah begini? Siapa yang harus bertanggung jawab dengan permasalahan yang terus bergulir tiada henti? Kasus demi kasus diskriminasi anak terus mencuat ke publik. Kapankah anak-anak Indonesia mendapatkan hak perlindungannya, hak pendidikannya, hak kesamaannya, hak bermainnya, dan hak lainnya?
Bung Aris, dari 10 hak anak ya yang sesuai dengan konvensi PBB, kelihatannya di Indonesia yang paling menyedihkan atau yang paling parah itu soal hak untuk mendapatkan perlindungan. Apa Anda setuju itu? Sangat setuju. Data empirik kita menyebutkan di tahun 2013 saja kami sudah mendapatkan laporan itu 3.339 dari berbagai jenis pelanggaran terhadap hak anak, yang mengejutkan 58% adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual. Kejahatan seksual. Dan itu justru pelakunya adalah predator-predatornya, ya istilah saya itu adalah orang-orang yang ada di sekitar anak itu yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi. Tetapi apa yang terjadi, rumah, lingkungan sosial, bahkan sekolah, itu justru tidak ramah dan tidak aman lagi bagi anak. Tadi Anda sebutkan bahwa pelakunya mayoritas adalah orang-orang yang dikenal oleh korban. Kalau bisa disebutkan predikatnya itu orang-orang seperti apa itu? Bisa bapak kandung sendiri atau ayah kandung, bisa juga abang, ya, baik itu abang kandung dan atau orang tua tiri. Lalu kemudian kerabat keluarga itu sendiri. Bahkan dalam lingkungan sekolah bisa pengelola sekolah, bisa juga guru. Yang seharusnya kan sebenarnya ini garda terdepan untuk melindungi anak. Tetapi justru rumah, sekolah di mana waktu anak itu lebih banyak selain di rumah di sekolah, itu justru tidak nyaman bagi anak. Menarik. Anak tidak mendapatkan perlindungan yang optimal baik di rumah maupun di sekolah. Karena kalau kita lihat kejadian di sebuah SD di Bukit Tinggi misalnya ya, bagaimana seorang anak dibully, ditendang, mengalami kekerasan justru di kelasnya di saat pelajaran sekolah tentunya. Betul. Ya, atau jam sekolah karena mereka masih di dalam sekolah. Dan itu kemudian orang lebih ribut mengusut siapa pengunggah YouTube itu ketimbang mencari apa persoalan utama yang dihadapi, sehingga di dalam jam pelajaran sekolah, di lingkungan sekolah, ada anak bisa atau mengalami kekerasan seperti itu. Menurut Anda apa yang terjadi sebenarnya di dalam dunia pendidikan kita? Kita lupa sebenarnya apa yang terjadi kasus di Bukit Tinggi itu, bagaimana seorang anak membuli atau melakukan perundungan terhadap temannya sendiri. Ini kita lupa bahwa sebenarnya orang dewasa di sekitar anak itu sendiri, orang-orang terdekat dari anak, bisa orang dewasa itu bapaknya sendiri atau keluarga sendiri, bisa guru, bisa juga orang yang menyatakan mewakili rakyat, ya. Lalu kemudian juga ada juga yang mengatasnamakan sebuah organisasi sebagai bagian dari polisi masyarakat misalnya yang berlatar belakangkan agama dan sebagainya, lupa bahwa itu punya kontribusi untuk mengajarkan kepada anak melakukan tindakan yang sama. Tapi Bung Aris, Anda kan tidak lelah berteriak ya, dan hari ini Anda berteriak kembali. Anda mewakili banyak lembaga-lembaga yang peduli pada hak anak yang selalu berteriak, tapi selalu terulang, bahkan lebih sadis. Apa yang salah di sini? Mereka lupa selalu kalau mereka melakukan pidato-pidato seremonial selalu mengatakan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa. Tetapi dalam program-program pemerintah tidak menempatkan anak sebagai generasi penerus bangsa. Tapi justru anak